Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Gifari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 dari mata kuliah Geoinformatik ya, kelas R04. Di sini di materi 4 ini penjelasan tentang hardware dan software SIG ya. Perangkat keras atau hardware SIG dapat didefinisikan sebagai perangkat komputer beserta aksesori lainnya yang berperan dalam mendukung operasional perangkat lunaknya yang meliputi perangkat lunak atau software SIG dan perangkat lunak pendukung lainnya. Semakin tinggi spesifikasi teknis yang dimiliki sebuah perangkat keras, maka performance sistem yang dibangun juga semakin bagus. Nah, perangkat keras dalam tahapan kerja SIG biasanya dia memiliki standar minimal ya untuk spesifikasi teknisnya agar perangkat lunak bisa running dengan baik ketika mengolah data spasial dan non spasial dari SIG ya. Spesifikasi perangkat keras SIG tersebut berperan sebagai penentu dalam kecepatan ya. Yang pertama pengolahan data, yang kedua akses data, yang ketiga ada kecepatan tampilan data, yang keempat ada resolusi gambar, yang kelima ada kemampuan penyimpanan data SIG. Nah, jadi semakin besar spesifikasi perangkat keras SIG tersebut, semakin cepat tampilan gambarnya muncul dan resolusi gambarnya yang sangat bagus ya. Maksudnya tuh tidak ada kayak gambarnya itu ngeblur atau gambarnya itu kelihatan kayak jelek gitu dan tidak terlihat jelas lah seperti itu ya. Lalu perangkat lunak software SIG adalah software yang terdiri dari software yang dibutuhkan untuk mengolah data SIG ya, maupun software pendukung lainnya yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem informasi geografis. Pada dasarnya, software SIG memiliki kesamaan tujuan untuk proyek-proyek SIG, tapi perbedaannya hanya terletak pada bentuk tampilannya, bahasa pemrogramannya, aturan main, dan juga fasilitas purna jualnya ya. Jadi software SIG ini dengan hardware SIG ini memiliki harga jual yang berbeda juga. Nah, pada perangkat lunak SIG terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain ya, perangkat lunak sistem informasi geografis yang dibeli harus bisa memenuhi kebutuhan dan harus sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, perangkat lunak sistem informasi geografis harus cukup besar ya, atau populer serta banyak dipakai user lainnya. Seperti misalnya Facebook atau Instagram ya, atau TikTok yang sekarang lagi dipakai seperti itu ya contohnya ya. Jadi dia harus cukup populer di kalangan orang-orang yang memakai SIG ini, sistem perangkat lunak ini ya. Lalu yang ketiga, terdapat jaminan perawatan terhadap perangkat lunak ya, sistem informasi geografis. Yang keempat, bisa berkomunikasi dengan software-software umum lainnya. Yang kelima, sebuah software SIG harus mampu menyediakan fungsi-fungsi yang meliputi penyimpanan, pengaturan, link, query, maupun analisis data geografis. Nah, lanjut ke perangkat keras SIG ya, biasanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu alat masukan data atau input, alat pemrosesan data atau proses, alat keluaran atau output ya. Nah, alat masukan data atau input yaitu sarana yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Alat masukan data meliputi digitizer, scanner, keyboard, komputer, CD-ROM, diskette reader, dan flash disk ya. Lalu yang kedua, alat pemrosesan data atau proses,
yaitu alat dalam sistem dalam komputer yang digunakan untuk mengolah menganalisis dan menyimpan data ya yang masuk sesuai kebutuhan ya. Alat pemrosesan data meliputi Central Processing Unit atau CPU, tape drive, dan disk drive ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, alat keluaran atau output, yaitu alat yang berguna untuk menampilkan atau menayangkan informasi geografis yang telah selesai diolah dengan menggunakan SIG ya. Alat keluaran data meliputi misalnya kayak VDU atau bisa disebut juga Visual Display Unit, plotter, dan printer ya. Ya. Lalu di sini ada ArchInfo. ArchInfo adalah salah satu perangkat lunak SIG ya yang telah banyak digunakan oleh para ahli di bidang SIG. Pada prinsipnya dia perangkat lunak yang satu sangat mendukung dalam pembuatan dan pembangunan sebuah peta yang didasarkan pada prinsip-prinsip informasi pemetaan yang terpadu. Prinsip informasi pada peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama, informasi keruangan, yaitu informasi yang menggambarkan lokasi dan bentuk unsur-unsur geografi dan hubungannya dengan unsur-unsur yang lain ya. Lalu yang kedua ada informasi deskriptif, yaitu informasi yang berhubungan dengan unsur-unsur geografi tersebut atau atribut peta. Lalu ada ArcView, ARC-View atau ArcView. ArcView ialah sebuah aplikasi SIG yang dikembangkan oleh esri.inc. Nah, yang mempunyai kemampuan dia menampilkan, membuat, dan mengatur dan memanipulasi data spasial atau geografis. Konsep yang digunakan oleh ArcView sama seperti perangkat lunak SIG lainnya ya, yaitu dengan penerapan layering yang setiap layer diisi oleh satu tipe layer. Tipe layer yang digunakan yang pertama yaitu titik, yang berguna untuk menentukan lokasi tepat suatu objek, sifatnya hanya mempunyai titik tengah saja. Lalu yang kedua tipe garis. Tipe garis yang berguna menentukan suatu jalan, sungai, atau batas. Sifatnya mempunyai titik tengah dan panjang. Lalu yang ketiga yang terakhir tipe area yang berguna untuk menentukan suatu keadaan daerah, sifatnya mempunyai titik tengah, keliling, dan luasan. Lalu yang ketiga ada MapInfo. MapInfo adalah aplikasi SIG yang dikembangkan oleh MapInfo Corp ya. Sejak tahun 1986, MapInfo Corp adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh 4 mahasiswa ya. Institut Politeknik Rensselaer Troy di New York. Kini, MapInfo menjadi salah satu produk perangkat lunak SIG ya yang sukses di pasaran. Parameternya yaitu pertama, MapInfo tersedia dalam 16 versi bahasa yang berbeda. MapInfo terjual ratusan ribu kopi di dunia ya. Yang ketiga, MapInfo menjadi perangkat lunak standar untuk pemetaan di lingkungan pemerintah Australia. Yang terakhir yang keempat, MapInfo secara de facto ya menjadi perangkat lunak standar untuk aplikasi-aplikasi telekomunikasi ya. Nah, jadi MapInfo ini banyak dipasarkan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan-kebutuhan ya di lingkungan bisnis. Keunggulan dari software SIG yang satu ini ya adalah memungkinkan pengguna untuk melakukan visualisasi dan analisis data yang menjadi masukannya secara geografis ya lebih cepat ya serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada ArcGIS ya. ArcGIS merupakan perangkat lunak SIG yang baru dari Esri yang memungkinkan kita untuk mengolah data ya dari berbagai format data melalui ArcGIS. Kita dapat memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan. Jadi ArcGIS ini mampu memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan ya.
Sedangkan yang tadi ArcView dan lain sebagainya itu tidak dapat memanfaatkan desktop ataupun jaringan ya. Nah, dengan ArcGIS ini kita dapat menggunakan fungsi pada level ArcView, ArcEditor, ArcInfo, dengan fasilitas ArcMap, ArcCatalog, dan Toolbox. Materi yang disajikan dalam perangkat lunak ArcGIS meliputi konsep SIG, pengetahuan peta, pengenalan dan pengoperasian ArcGIS, input data dan manajemen data spasial, pengoperasian ArcCatalog, dan komposisi atau tata letak peta dengan ArcMap. Lalu yang kelima ada Map Server. Map Server ialah aplikasi freeware yang memungkinkan kita menampilkan data spasial di web. Pada bentuk yang paling mendasar, Map Server berupa sebuah program CGI atau Common Gateway Interface. Program tersebut akan ditampilkan pada web server dengan berdasarkan pada beberapa parameter tertentu akan dihasilkan data yang selanjutnya dikirim ke web browser baik dalam bentuk gambar, peta, ataupun bentuk lain. Lalu yang keenam ada AirDAS Imagine. AirDAS Imagine ialah perangkat lunak pemrosesan citra digital keluaran perusahaan Leica. Produk AirDAS Imagine dan LPS ini atau Leica Photogrammetry Suite adalah produk andalan dari AirDAS untuk analisis citra dan fotogrametri. Keunggulan utama dari produk tersebut yaitu set analisis dan fotogrametri citra yang komprehensif ya dan luas serta integrasi yang luas dengan database spasial dan manipulasi database yang banyak. Tapi kelemahan utamanya yaitu navigasi dokumentasi yang sulit. Lalu nomor 7, modul dasar perangkat lunak SIG meliputi modul pemasukan. Yang pertama ada modul pemasukan, yang kedua ada pembetulan data, yang ketiga ada modul penyimpanan, yang keempat ada pengorganisasian data, yang kelima ada modul pemrosesan, yang keenam ada penyajian data, yang ketujuh ada modul transformasi data, dan terakhir yang kedelapan ada modul interaksi dengan pengguna atau input query ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.